Masa intens investigasi. Nasib rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang dikabarkan tengah di ujung tanduk hingga kini masih menjadi topik hangat oleh warganet. Tak hanya penasaran ingin tahu kebenaran atas isu keretakan rumah tangga mereka, namun netizen pun semakin penasaran apakah benar pemicu isu keretakan rumah tangga Ricis dan Ryan adalah faktor ekonomi. Mengingat Ricis yang berpenghasilan super fantastis sebagai YouTuber dibanding dengan penghasilan Ryan yang sebagai artis baru di dunia hiburan. Entah ada kaitannya atau bukan, akhir-akhir ini apa yang dilakukan Ricis di media sosial pun seolah ada hubungannya dengan faktor ekonomi, seperti pemberian nafkah dari sang suami. Lalu seperti apa Ricis yang mengomentari postingan netizen hingga seolah sebuah sindiran keras kepada suaminya yang menyebut bahwa suami pun harus paham kewajibannya memberi nafkah agar jangan sampai istri mengemis atau meminta-minta kepada sang suami. Dan seperti apa pula di tengah gempuran Ricis yang diisukan tengah dirundung dilema dengan Ryan, Ricis pun justru terlihat baik-baik saja dengan sang mertua, hingga ia pun asyik jalan-jalan bersama. Di sisi lain, mengingat Ryan adalah orang asli Aceh, seperti apakah tokoh adat Aceh yang ikut angkat bicara terkait kabar keretakan rumah tangga Ryan dan Ricis itu? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar keretakan rumah tangga antara Ria Ricis dan Teuku Ryan hingga kini belum juga reda. Setelah sebelumnya, Ricis mengatakan berbagi hari mengasuh baby Moana, yaitu 4 hari dengan Teuku Ryan. Kini yang mengejutkan publik adalah Ricis pun terlihat menanggapi sebuah postingan video dari netizen yang menyerukan bahwa sebagai istri tetaplah meminta uang ke suami walaupun memiliki uang karena hal tersebut adalah kewajiban suami. Tetaplah minta uang ke suami meskipun kamu punya uang sendiri. Jangan biasakan apa-apa pakai uangmu kecuali suamimu memang gak mampu menafkahi. Tapi kalau suamimu sehat dan waras, pepet terus minta nafkah ke suami. Yang penting minta. Dikasih atau enggak, itu urusan nanti. Minta adalah hak kamu sebagai istri. Tapi jangan lupa, jalankan kewajiban sebagai istri ya. Tulis netizen dalam postingannya. Entah itu berkaitan dengan rumah tangganya yang diisukan retak. Namun dalam komentar yang ditulis Ricis dalam kolom komentar postingan netizen itu, Ricis pun menulis sebuah tulisan yang bernada tegas, seperti tertulis berikut ini. Ya harusnya sebagai suami tahu dan paham kewajibannya sebelum istri ngemis ke suami ya. Balas Ricis dalam kolom komentar milik netizen. Lantas, apakah komentar Ricis itu adalah sindiran untuk Teuku Ryan? Gak pernah. Saya gak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain. Namun, di tengah kabar yang tidak sedap menghampiri rumah tangganya itu, baru-baru ini Ricis pun justru kedapatan mengajak kedua mertuanya untuk jalan-jalan dan belanja bersama di sebuah pusat perbelanjaan ternama di Jakarta.
Namun lagi-lagi, Teuku Ryan pun tidak terlihat batang hidungnya. Ya, dalam video yang diunggah Ricis tersebut, YouTuber dengan 40 juta lebih pengikut itu pun tampak seperti menantu yang baik-baik saja, di mana tidak memperlihatkan jika rumah tangganya tengah bermasalah, mengingat kedekatan Ricis dan ayah mertuanya begitu dekat. Bahkan tak sekedar jalan-jalan, Ricis pun terlihat berbelanja barang untuk sang ibu dan juga ayah Ryan itu. Seperti halnya membelikan Ibu Ryan sepatu dan juga parfum, serta pakaian untuk ayah mertua. Highlight bawa ibu dan bawa ayah mertuaku jalan-jalan karena aku lagi break syuting untuk 1 hari. Jadi dari Jogja langsung aja terbang ke Jakarta untuk ajak mertua jalan-jalan. Ini ada si bocil juga, sekarang kita mau beli-beli apa ya? Udah paling juara deh kalau mau anak jalan-jalan, dia pasti heboh sendiri, lihat nih kayak gini. Terus nggak lupa ibu aku lagi pilih-pilih sepatu gitu. Emang kalau perempuan pilihnya agak lama. Gak cuma itu, ini ada suster, ada mbak, ada semuanya. Aku suruh belanja parfum dulu karena aku suka wangi-wangian. Di sini pada happy, alhamdulillah bisa menyempatkan waktu 1 hari untuk belanja. Tunggu-tunggu, bos kecil juga mau ikut pilih-pilih harum-haruman nih. Lihat nih, dia mau cium-cium parfum. Ciumnya mana aja cium? Dihirup. Harum. Sebelum Bucis ke bandara lagi, lanjut ke Jogja, kita makan-makan dulu. Lihat deh, nih bos kecil lagi makan lahap banget. Paling seneng ya kalau ngeliat anak makan kayak gini tuh, bawaannya kita juga ikut lapar gitu. Ada setelah makan kita mau pulang, nanti bersih-bersih dan beres-beres lagi, lanjut aja langsung ke Jogja. Untuk kalian semua, have a nice day ya. Jumat berkah, semoga kalian bahagia terus. Wassalamualaikum. Lalu, seperti apakah analisis dari seorang psikolog terkait 2 momen tersebut yang dijalani oleh Ria Ricis? Benarkah dengan Ricis yang memperlihatkan dirinya yang baik-baik saja dengan ayah mertuanya itu juga menandakan jika Ricis masih ada keraguan jika ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Ryan suatu saat nanti? Kalau kita lihat situasi sekarang, termasuk untuk selebritis, itu kan tidak seenak dulu, dan mereka sudah terbiasa hidup mewah. Jadi mungkin saja terjadi kekecewaan. Umumnya pada mereka terjadi kekecewaan. Tinggal kekecewaan itu mereka hubungkan dengan suami yang kurang mampu mencari nafkah, atau kekecewaan itu mereka telan sebagai sesuatu yang terjadi pada hampir semua istri. Jelas itu bukan tanpa suara hati, tapi suara hati seberapa jauh itu yang kita tidak tahu. Apakah memang dia sudah demikian kesalnya, atau dia mau menyindir suaminya, atau hanya membuat berita sensasi. Sebetulnya jenjang perceraian itu bukan sesuatu yang kita tentukan sesaat. Biasanya pertimbangannya cukup lama, dan terkadang mempertimbangkan untuk cerai, akhirnya nggak jadi, akhirnya cerai nggak jadi. Jadi ini salah satu proses yang kemungkinan memang memikirkan ke arah perceraian, walaupun belum tentu mau cerai, baru berpikir tentang kemungkinan untuk bercerai. Kalau kita pribadi, sebenarnya yang nomor 1 itu komunikasi. Jadi alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga rumah tangga kita semua. Amin semuanya. Karena juga suami ada apa-apa komunikasi pun, aku juga apa-apa komunikasi, dan tetap lebih percaya sama pasangan sendiri. Kan kita nggak mungkin dengerin orang, percaya orang, sementara pasangannya ngomong apa nggak dipercayakan, nggak mungkin. Jadi memang kita menerapkan di dalam rumah tangga ya saling percaya satu sama lain. Itulah kedekatan Ricis dengan ayah mertuanya yang begitu dekat. Di mana meski tidak ada Teuku Ryan di momen tersebut, Ricis pun tampaknya menjadi sosok menantu yang baik. Hingga ia pun tak segan dan juga tidak malu ketika jalan bersama di mal bareng dengan ayah Teuku Ryan itu. Namun, di tengah Ricis yang terlihat baik dan juga dekat dengan ayah mertuanya, beberapa waktu lalu, tepatnya saat momen wisuda S2 Teuku Ryan, sikap Ricis pun justru mendulang tanya. Mengapa di acara penting dan bersejarah Teuku Ryan itu, Ricis justru lebih memilih egonya yang besar, yaitu menjalani pekerjaannya ketimbang datang ke wisuda suaminya.
Ironisnya, secara terang-terangan di depan awak media, Rian mengaku sedih meski sempat melakukan video call dengan Ricis untuk berbagi kebahagiaannya bahwa dirinya kini menyandang gelar S2. Alhamdulillah hari ini saya baru selesai sudah S2 dan di sini juga semua berkumpul keluarga semuanya dan alhamdulillah semuanya lancar. Oke, hari ini yang hadir alhamdulillah ada ibu mertua saya, Ibu Yunifa, ibunya Ricis, ada ayah dan nyanyi dari Aceh, ada Moana juga dan serta keluarga lainnya. Insya Allah setelah ini kita berkumpul dan makan bersama. Video call mungkin setelah ini ya karena kan Bu Ricis lagi syuting dan ya karena kontrak jadi nggak bisa izin sembarangan dan syutingnya juga jauh di Jogja jadi ya kita via telepon. Sedih nggak sedih yang pasti sedih lah pasti karena istri saya saat ini nggak ada karena kerja gitu. Jadi saya mohon doanya aja sama istri itu kelancaran segalanya. Alhamdulillah saya nggak terlalu ego ya Mbak. Malah saya kan apa yang istri buat saya ikut dan saya izinkan. Tapi kalau itu kelihatan baik, kalau nggak saya pasti bilang jangan gitu. Jadi aku nggak memaksakan ego aku karena aku udah punya istri dan anak aku. Di balik Rian yang meminta kelancaran untuk rumah tangganya yang diisukan sedang retak, respon kakak Ria Ricis, Oki Setiana Dewi, lagi-lagi justru mendulang tanya sekaligus curiga. Lantaran Oki yang dikenal sebagai sosok yang lantang ketika mengutarakan segala hal, kini justru lebih banyak bungkam dan memilih untuk menghindar ketika mendapat pertanyaan dari para awak media seputar rumah tangga Ricis dan Rian. Kreator Korea sama Kak Ricis sebenarnya seperti apa sih? Kok bisa gitu harinya mau anak Kak? Supportnya seperti apa sih Kak? Sorry. Dan kita selalu mengingatkan setiap manusia itu yang namanya ada permasalahan hidup, Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Jadi dunia itu terus berputar dan terus belajar, dan hidup ini adalah pembelajaran. Jadi kita terus belajar sih, memperbaiki diri, introspeksi diri, dan bersyukur aja gitu sih, saling mengingatkan dan saling mensupport. Ya itulah saya, Mbak Oki juga, kita semua saling support, apapun itu kita saling support, saling mendoakan, saling menyemangati. Nggak apa-apa sih, kita justru berterima kasih banyak banget sama teman-teman online, teman-teman di media sosial yang sudah bantu mengingatkan dan bantu mendoakan. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengingat Tuku Rian adalah orang asli Aceh, seperti apakah tokoh adat yang ikut angkat bicara terkait kabar keretakan rumah tangga Rian dan Ricis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Dikenal sebagai publik figur yang lahir dan besar di Aceh. Mau tidak mau, kabar isu keretakan rumah tangga Tuku Rian dan Ria Ricis pun akhirnya juga disorot oleh masyarakat Aceh hingga ditanggapi oleh salah satu tokoh adat Aceh. Menurut tokoh adat Aceh yang ditemui oleh tim Intens Investigasi, dalam berumah tangga ada beberapa adat Aceh yang menjadi pedoman agar sebuah rumah tangga berjalan penuh dengan cinta dan kasih sayang, agar menjadi mawadah dan juga warohmah. Saya melihat dari sisi tentang adanya berita atau kabar yang agak menerpa isu kedua pasangan ini, saya merasa prihatin atas
atas nama yang pertama tokoh Aceh, yang kedua juga seniman Aceh. Melihat kondisi ini tentu sewaktu mereka menikah, warga Aceh sangat antusias dan sangat memuliakan kedua mempelai, kedua pengantin ini, kedua pasangan ini, sehingga masyarakat Aceh pada waktu itu kita melihat bagaimana partisipasinya dalam kegiatan acaranya, di acara perjalanan mereka, semua mensupport masyarakat Aceh. Nah, sebagaimana kami tradisi orang Aceh ini konsisten di dalam pernikahan itu. Setiap menikah itu berarti pasangan hidup dan idealnya sehidup semati. Karena dalam filosofi orang Aceh, dalam bahasa Aceh mengatakan bahwa ada istilahnya sapukeun sapu pakat sang senesap mengadoa. Setiap perkawinan, setiap persahabatan, satu kata, satu mufakat, seakan-akan satu persaudaraan, seakan-akan seperti adik kakak. Keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan tentu menjadi sorotan banyak orang. Karena sosok Teuku Ryan sebagai suami tergolong memiliki ilmu agama yang baik dan juga lingkungan keluarga yang agamis. Menurut seorang ustazah, jika memang seorang imam memiliki ilmu agama yang baik, seharusnya dirinya tidak akan pernah mengecewakan pasangannya, apalagi jika sampai bercerai. Pertama memang faktor umur ya, di usia, pertama dari segi umur, sedang labil-labilnya itu yang pertama. Terus yang kedua, masa umur perkawinan juga lagi sedang labil-labilnya. Tentunya tidak lain dan tidak bukan tadi yang sudah Uma sampaikan. Yang pertama adalah fahamnya agama, baik laki-laki dan perempuan, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, ada baiknya dari pihak laki-laki, dari keluarga pihak laki-laki, dan keluarga pihak perempuan, jangan pernah intervensi secuil pun. Biarkan mereka berdua mengarungi mahliga rumah tangga seberat apapun. Kalau menurut Uma, tetap pulang ke rumah pada tempatnya, maksudnya. Kalau misalkan ada sesuatu sedikit itu wajar lah, namanya rumah tangga, ada badai sedikit wajar. Proses. Mungkin nanti setelah 15 tahun mereka akan ketawa, oh iya, dulu aku begini, oh iya dulu kamu begitu lucu ya. Itu sebetulnya ini lagi proses menuju kedewasaan. Selama dari pihak laki-lakinya tidak ada KDRT, ataupun sebaliknya dari perempuan tidak ada KDRT ke suaminya, artinya si suami memberikan nafkah semampunya dia dan perempuannya ridho apa yang diberikan oleh suaminya, kalau menurut Uma di dalam rumah tangga itu normal. Nah, Ricis itu larinya mau kemana? Kalau memang sudah tidak mau, ya ngomong, gitu loh. Atau sebaliknya, kalau suaminya sudah nggak tahan, ngomong. Untuk apa berlanjut dalam rumah tangga tapi kosong? Untuk apa? Begitu loh. Justru dengan bercerainya mereka, kalau menurut Uma itu juga menjadi ibadah. Enggak sih, semua kalau dijalanin mah nggak ada yang berat. Namanya, tapi makin sini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang, memang jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Dan ternyata emang kita menjalankan walaupun masih seumur jagung, memang ternyata lika-likunya banyak banget, dan kita masih punya banyak sekali PR 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Jadi memang harus selalu bersama-sama untuk saling menguatkan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen
Channel Intens Investigasi.